Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Nama saya Aliera Andinia. Nama saya Nuramaini Widodo. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 12, tentang Presiden dan Bank Indonesia dalam kebijakan moneter. Peran Presiden dan Bank Indonesia dalam kebijakan moneter pada pemerintahan saat ini. Hukum dasar dan fungsi Presiden. Dasar hukum UUD 1945 pasal 4 ayat 1 yang berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan untuk undang-undang dasar. Artinya, pemerintahan adalah pemegang kekuasaan eksekutif dan menjalankan pemerintahan. Tugas dan fungsi Presiden adalah menentukan arah kebijakan ekonomi nasional termasuk kebijakan fiskal dan koordinasi ekonomi. Bekerja sama dengan lembaga negara seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan OJK dalam menjaga kestabilan ekonomi. Presiden tidak menentukan kebijakan moneter tetapi memberikan arahan kebijakan ekonomi nasional dan mengkoordinasi dengan Bank Sentral. Dasar hukum dan fungsi Bank Indonesia. Dasar hukum Bank Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia mencapai atau memelihara kestabilan rupiah, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, misalnya mengatur suku bunga dan jumlah uang beredar, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan menjaga kestabilan sistem keuangan bersama lembaga dan seperti OJK. Bank Indonesia bersifat independen, artinya tidak bisa diintervensi langsung oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan moneter. Analisis dalam pemerintahan saat ini, Presiden menentukan kebijakan ekonomi Maroko dan pembangunan nasional. Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneter secara independen untuk menjaga inflasi dan kestabilan rupiah. Keduanya berkoordinasi melalui platform kebijakan ekonomi nasional agar kebijakan fiskal dan moneter saling mendukung. Contoh koordinasinya adalah mengendalikan inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Lalu, saat Bank Indonesia belum menjadi lembaga independen, peran Presiden sangatlah besar dalam menjalankan kebijakan moneter. Dasar hukum Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, peran Presiden mengarahkan kebijakan ekonomi dan moneter negara, memiliki pengaruh besar terhadap keputusan Bank Indonesia. Sedangkan peran Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter sesuai arahan pemerintah dan mendukung program ekonomi pemerintah. Intinya, sebelum independen, Bank Indonesia lebih berperan di bawah pengaruh pemerintah dan Presiden dalam penentuan kebijakan moneter. Contoh ketika Bank Indonesia masih belum independen. Pada awal 1900-an, pada masa pemerintahan Soekarno, Bank Indonesia masih belum independen seperti sekarang. Karena kebijakan keuangan negara saat itu dipengaruhi oleh pemerintahan. Menjelang Asian Games 1962 di Jakarta, pemerintah banyak membangun proyek-proyek besar
untuk menunjukkan kemajuan Indonesia kepada dunia. Beberapa contoh proyek besar Indonesia pada saat itu adalah Patung Selamat Datang, Stadion Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Monumen Nasional, yang biasa kita kenal Monas. Namun, kondisi ekonomi Indonesia saat itu tidak terlalu kuat dan sementara itu biaya pembangunan sangat besar. Karena pemasukan Indonesia terbatas, pemerintah banyak membiayai pengeluaran dengan mencetak uang melalui Bank Indonesia. Kebijakan seperti ini disebut dengan kebijakan moneter ekspansif. Dampaknya adalah akibat terlalu banyak uang yang dicetak menjadi beberapa masalah ekonomi. Check and balance yang terjadi pada saat itu tidak ada karena pada era Soekarno Bank Indonesia masih di bawah pemerintah dan belum independen. Contoh nyatanya tuh waktu di era Soekarno, hubungan antara presiden dan Bank Indonesia itu penuh dinamika. Saat pencetakan rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa dan dukungan moneter untuk pembangunan nasional. Tapi hal tersebut membuat adanya tekanan politik. Jadi Bank Indonesia sulit menjaga stabilitas. Nah, pencetakan uang yang berlebihan ini bikin adanya hiperinflasi yang bikin harga barang naik ratusan persen per tahunnya. Selain itu, tantangan utamanya yaitu gimana cara menyeimbangkan semangat nasionalisme dan pembangunan dengan kebutuhan menjaga stabilitas ekonomi. Di sini kita bisa belajar kalau kebijakan moneter tuh gak hanya ngikutin kepentingan politik, tapi juga melihat keseimbangan ekonomi biar rakyatnya nggak menanggung beban terlalu berat. Lalu, bagaimana menurut pandangan kalian tentang kebijakan moneter di era Soekarno yang mencetak uang dalam jumlah besar untuk persiapan Asian Games? Apakah langkah ini membuat manfaat atau resiko tertentu pada perekonomian Indonesia pada saat itu? Langkah tersebut memang berhasil mempercepat pembangunan stadion, jalan, dan fasilitas olahraga. Berdiri megah memberi citra modern bagi ibu kota. Namun kebijakan moneter seperti ini juga membawa risiko. Pencetakan uang yang berlebihan bisa menyebabkan inflasi, membuat harga barang naik, dan menambah beban ekonomi masyarakat. Selain itu, Indonesia semakin bergantung pada utang luar negeri untuk menopang pembangunan. Jadi kebijakan ini bisa kita lihat sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi memberi kebanggaan nasional dan pembangunan fisik yang nyata, tapi di sisi lain meninggalkan masalah ekonomi jangka panjang yang akhirnya berkontribusi pada rapuhnya fondasi ekonomi Indonesia menjelang krisis 1998. Menurut aku, kebijakan Soeharto mencetak uang besar-besaran buat Asian Games itu ada manfaat nyatanya. Jadinya sekarang infrastruktur olahraga dan jalan raya yang dibangun pada saat itu masih bisa kita lihat sampai sekarang dan menjadi ikon kalau Indonesia itu bisa tampil di panggung internasional. Tapi pencetakan uang tanpa kontrol itu bisa memicu inflasi. Jadi bikin harga kebutuhan naik, terus bikin nambah beban ekonomi masyarakat. Terus juga pembangunan yang dibiayai itu bikin Indonesia bergantung sama utang luar negeri. Jadi sekian presentasi dan diskusi kami dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.